hukuman mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja seluruh dunia merayakan satu misteri agung, yaitu peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Namun pertanyaan bagi kita semua, atau mungkin apakah kita pernah bertanya, apa makna dari kenaikan Yesus ke surga bagi hidup saya? Atau apakah peristiwa kebangkitan atau kenaikan Yesus ke surga itu masih relevan dengan zaman saat ini? Atau jangan-jangan peristiwa Yesus naik ke surga hanya cerita belaka atau kisah lampau, kisah rohani masa lampau yang tidak punya kaitan sama sekali dengan kehidupan kita zaman ini. Lebih-lebih lagi, peristiwa ini menggambarkan Tuhan Yesus seolah-olah meninggalkan para murid-Nya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan ini muncul dalam setiap hati kita. Relevansi dari bacaan ini, peristiwa ini, dan untuk apa kita orang Katolik merayakannya setiap tahun. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika dalam keluarga kita menemukan persoalan hidup, namun kita masih mau bertahan. Ketika ada keretakan dalam keluarga, kita masih mau bertahan. Ketika kita memiliki hutang yang banyak, kita masih mempunyai harapan mencari jalan keluar. Ketika di tempat kerja kita memiliki persaingan yang luar biasa, bahkan ada persaingan yang tidak sehat, ada yang saling menjatuhkan, tetapi kita tetap berpegang teguh, kita tetap setia. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak ada keadilan, tetapi kita tetap berusaha untuk mengatakan tentang keadilan. Sesungguhnya Tuhan hadir di saat ini. Di saat kita bersama keluarga sedang terjadi perpecahan dan kita masih mau bertahan, Tuhan hadir saat itu. Hal ini mau mengatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga, Dia tidak sedang meninggalkan kita, tetapi jauh dari itu semua, Dia ingin supaya Dia lebih dekat lagi dengan kita, yaitu ketika Dia mengutus Roh Kudusnya dan diam di antara kita masing-masing. Tuhan tidak lagi hanya terbatas pada ruang dan waktu, yaitu di Yerusalem, tetapi Dia menyertai kita masing-masing pribadi dimanapun kita berada melalui Roh Kudus.
Kalau kita mendengar tadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya itu dia katakan, kamu semua adalah saksi. Dan kamu harus menyampaikan tentang hal ini mulai dari Yerusalem ke seluruh dunia. Ingat, kamu semua adalah saksi. Kalau Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, kita melihat inilah akhir dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, atau tugasnya sudah selesai, dan kemudian tugasnya itu diserahkan kepada kita untuk melanjutkan. Kita semua dipanggil untuk melanjutkan tugas perutusan itu. Kalau Tuhan bilang dari Yerusalem, itu mau mengatakan bahwa sebetulnya kita jangan dulu pergi jauh-jauh. Kalau mau melaksanakan tugas perutusan, jangan dulu pergi jauh-jauh. Mulailah dari yang paling dekat. Dalam konteks ini, Tuhan ingin mengajak kita, kalau kita mau menyebarkan kebaikan, kebenaran, sukacita, pertama-tama mulailah dari dalam diri. Seringkali kita ingin sekali untuk melayani, untuk melakukan sesuatu yang berguna, berharga, dan lain sebagainya di tempat lain atau di suatu tempat supaya itu dilihat orang, supaya itu kemudian memunculkan prestise atau penghargaan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita mulai dari Yerusalem, yaitu mulai dari dalam diri sendiri, kemudian lingkungan terdekat kita, entah itu keluarga, tempat kita tinggal, masyarakat kita, tempat kerja kita. Dan kalau kita bisa memulai dari dalam diri kita, dari lingkungan paling dekat, barulah kita menyebarkan kasih itu lebih luas lagi sampai ke ujung dunia. Ini adalah panggilan kita masing-masing. Jadi menyebarkan kasih Tuhan atau mewartakan kebenaran Tuhan tidak harus pergi jauh, tidak harus sesuatu yang besar yang kemudian dilihat orang, tetapi mulailah dari hal yang sederhana, mungkin dilakukan dalam lingkup yang paling kecil. Dan sekali lagi Tuhan mengatakan, kamu adalah saksi. Pada hari ini kita semua dipanggil. Mungkin kita karena keterbatasan kita merasa tidak pantas. Tuhan, saya ini tidak pantas, sehingga saya ini tidak mungkin menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, para murid yang diutus Tuhan Yesus bukanlah orang-orang yang sempurna. Mereka juga bukan para petinggi atau orang-orang yang terkemuka pada zaman itu. Mereka adalah orang sederhana yang seringkali jatuh dalam kelemahan-kelemahan mereka. Kalau kita melihat karakter Petrus misalnya, seringkali juga dia menyangkal Tuhan, atau dia juga seringkali ceplos-ceplos dan kadang kurang hati-hati dalam berbicara. Murid-murid yang lain, Thomas misalnya, menyangkal dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menggunakan mereka untuk mewartakan kebenaran itu. Tuhan menggunakan kelemahan-kelemahan kita untuk memulai karyanya. Tuhan tidak melihat kamu hebat atau tidak, tapi Tuhan melihat kesediaan hati kita untuk melayani Dia, untuk menyebarkan kasih. Maka kita semua dipanggil oleh Tuhan. Dan terakhir kita melihat ketika Tuhan naik ke surga, para murid kemudian bergembira. Mereka tidak bersedih karena berpisah dengan Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Pesan ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam situasi sulit, dalam situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita, jangan lekas putus asa. Jangan kemudian kita mencari sesuatu yang di luar Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan penyertaan Tuhan, kita akan menanti dengan penuh iman, dengan penuh kesabaran, bahwa Tuhan akan memberikan jawabannya kepada waktunya. Dan kita lihat bahwa setelah janji Roh Kudus, para murid kemudian mendapat pencurahan. Mereka kemudian menjadi orang yang luar biasa, yang mampu menyebarkan kasih Tuhan, menyebarkan kebenaran sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya peristiwa kenaikan ini bukan hanya cerita masa lalu belaka atau hanya kisah iman yang patut dikenang,
tetapi menjadi inspirasi bagi kita untuk menggali kembali kedalaman rohani kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memaknai kehadiran Tuhan yang dekat saat ini melalui Roh Kudusnya? Apakah kita sudah membuka hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, ataukah kita masih dengan diri kita sendiri, menutup hati kita? Pertanyaan ini hendaknya menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua, yang hendak kita bawa pulang untuk kita tanyakan dalam diri kita masing-masing, agar dalam kehidupan kita terus meminta kekuatan dari Roh Kudus, agar menyertai kita dalam perjalanan hidup kita yang dalam zaman ini yang serba tidak pasti. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati.